Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman ngaji Ramadan MBCN UAR Sebaya yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan sholat. Kita tahu bahwa sholat itu min arkanil Islam. Sholat itu adalah termasuk dari rukun-rukun Islam. Kewajiban yang harus kita kerjakan. Karena sholat itu kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sholat itu diibaratkan kepala bagi kalau orang lain kita pengen kenal atau mengetahui terhadap orang lain, perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya itu kepala. Bagaimana kita kenal dengan orang lain itu begitu, kita lihat mukanya. Begitu juga sholat, kata beliau, sholat itu merupakan pembeda daripada agama-agama yang lain, karena selebihnya sama. Tapi yang membedakan kalau ini Islam, ini bukan, itu adalah sholat. Pembahasan kali ini kami akan bacakan qaul-qaul para ulama terkait dengan betapa sholat itu sangat diwajibkan, dan juga terkait dengan kita tidak boleh enteng ataupun sampai meninggalkan sholat. Nanti akan kami bacakan aqwal ulama, kisah-kisah terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, dampaknya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatan minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Ini ayat menjelaskan amarahumullahu biiqamatis sholati fil jama'ati wa hum fi suhufil qital. Ini ayat yang menjelaskan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan, beliau bersama sahabat tetap melaksanakan sholat, bahkan melaksanakan sholat dalam jemaahnya gantian. Sehingga kata ulama, fadallah annahu la rukhsata li ahadin fi tarkiha aw tahwiliha an waqtiha bihalin minal ahwal. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah bagi siapapun dalam meninggalkan sholat atau mengubah sholat, melaksanakan sholat di luar waktunya. La fil marad wala fis safar wala fil khauf wala fil harbi. Entah itu dalam keadaan sakit, keadaan dalam posisi perjalanan, dalam keadaan khawatir, bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun, sholat tetap diwajibkan. Wala bi ayyi syaklin minal ashkal hatta qarrara ahlul ilmi anna man lam yaqdir an yusalli qa'iman shalla jalisan. Ini saking sholat itu diwajibkan, ulama menetapkan bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri, maka sholat dengan keadaan duduk. Tidak mampu lagi, waman lam yastati sholat jalisan, maka sholat muttaji'an ala jambi, fa in ajaza sholat mustalqiyan ala dhahri wa yumi'u bi ra'si thumma bi tarfihi li ruku'ihi wa sujudihi. Tidak mampu duduk, tidur miring. Tidak mampu tidur miring, tidur terlentang. Ini kewajiban sholat. Bagaimanapun keadaannya tetap diwajibkan. Kita boleh meninggalkan sholat dalam satu hal. Apa itu? Wala tasqutu anhu sholatu illa bil maut aw zawalil
aqli. Boleh tidak melaksanakan sholat. Kapan? Ketika meninggal atau ketika hilang akal. Nah, ini satu-satunya posisi, satu-satunya hal, keadaan kita boleh meninggalkan sholat. Sementara keadaan-keadaan yang lain, keadaan darurat apapun, itu tetap sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, mimma yurithu su'al khatimati tarkus sholah. Kata beliau, termasuk dari hal-hal bisa menyebabkan orang itu menjadi su'ul khatimah adalah meninggalkan sholat. Karena memang sholat itu adalah hal sangat diwajibkan. Bahkan kata ulama, katsirun minan nasi yatrukuna sholata indal marad khususan alladzina fil mustashfa. Mayoritas orang-orang itu meninggalkan sholat ketika sakit, khususnya di rumah sakit. Farubbama yamutu ahaduhum ala tilkal halati fayamutu ala su'il khatimah. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan alasan sakit, maka dia matinya dalam keadaan, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang perlu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sesakit-sakit apapun di dalam Islam tetap ada cara dalam melaksanakan sholat, tidak ada alasan. Bahkan waman yaqulu limaridin la tusalli innallaha la yukallifuka. Bahkan barang siapa yang mengatakan kepada orang sakit, misalkan temannya, kerabatnya, saudaranya, siapapun, kemudian ada yang mengatakan kepada orang yang sakit, la tusalli, jangan sholat, Allah tidak membebanimu kewajiban sholat kalau lagi sakit. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, kata ulama, fahuwa syaiton, dia itu setan. Nafa innahu la yajuzu tarkus sholati fi ayyi halin minal ahwal wa fi ayyi syaklin minal ashkal illa bisababil mauti au zawalil aqli au ma hadza ma'na. Nah, tidak ada yang bisa menggugurkan kewajiban sholat, tidak ada yang bisa menggugurkan sholat itu kecuali dia meninggal atau dia hilang akal. Kalau masih sakit, tetap sholat. Apalagi dalam keadaan kita yang seperti ini, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang biasa, tanpa ada khawatir apapun, entah itu peperangan, ancaman, atau apapun itu. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smed beliau mengatakan, A'ti al-hasanata kalban au hirran. Berikanlah kebaikan pada seekor anjing atau seekor kucing. Wala tu'tiha qati as-sholati. Tapi jangan berikan kebaikan itu kepada orang yang meninggalkan sholat. Ini betapa orang yang meninggalkan sholat itu hina. Li'anna fil bahaim sedekah. Karena kalau memberikan kepada hewan itu sedekah. Tapi kalau kepada orang yang qati as-sholah bukan. Ini betapa rendahnya status orang yang meninggalkan sholat. Sehingga perbandingan dari Habib Ahmad bin Umar bin Smed, perbandingannya bahkan dengan seekor anjing. Lebih mulia, lebih baik memberikan kebaikan kepada seekor kucing atau anjing daripada memberikan kebaikan terhadap orang yang meninggalkan sholat. Ini diriwayatkan, ada sebuah cerita diriwayatkan, Ruwiya aidan anna imra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihi salam. Ada seorang perempuan dari Bani Israel, dari kaum Bani Israel, dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqalat ya Nabi Allah, adnabtu dzamban aziman wa tubtu ila Allah ta'ala. Fatullaha an yaghfira li dzambi wa yatuba alayya. Seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihi salam, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi saya sudah taubat. Maka doakanlah aku, wahai Nabi Allah,
supaya Allah menerima tobatku. Nabi Musa menjawab, "Wa ma dammuki?" Dosa apa itu? Qalat, "Ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu." Kata perempuan tadi, saya ini sudah berzina. Anak zinanya saya lahirkan, kemudian saya bunuh. Ini dosa yang sangat besar. Berzina, lahirkan, anaknya dibunuh.